Hai semuanya, selamat datang kembali di Planet View. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film. Film diawali dengan ditampilkannya seorang pemuda bernama Sater. Di SMA-nya, dia terkenal sebagai anak berandalan yang tak pernah mau serius belajar. Pacarnya adalah murid paling cantik di sekolah bernama Casey. Suatu hari ketika Sater sedang berjalan-jalan bersama temannya, ada dua wanita mengajak mereka berkenalan. Karena teman Sater sedang jomblo, ia pun berniat menjodohkannya dengan salah satu wanita itu. Sesampainya di danau, Sater menyuruh temannya naik perahu berduaan, sementara dia akan menunggu di dalam mobil. Berjam-jam lamanya menunggu, tiba-tiba Casey datang. Ternyata Casey bisa tahu keberadaannya setelah menelpon teman Sater yang ada di perahu. Melihat kekasihnya di dalam mobil berduaan dengan wanita lain, tentu saja Casey marah, bahkan meminta putus detik itu juga. Beruntung besoknya saat Sater menjelaskan tentang semua kejadian kemarin, Casey bisa mengerti. Mereka pun balikan lagi. Beberapa bulan berlalu, meski hubungan Sater dan Casey telah berjalan bertahun-tahun, namun sebenarnya hubungan mereka ini bisa dibilang hubungan yang toksik. Pada suatu pesta, Sater tak sengaja memergoki Casey sedang duduk berduaan dengan seorang atlet olahraga terkenal di sekolahnya, yang bernama Marcus. Tapi walaupun sudah kepergok pacarnya sendiri, Casey tak peduli. Dia malah memilih berduaan dengan Marcus tanpa memperdulikan Sater. Karena sakit hati, besoknya Sater pergi ke bar untuk bersenang-senang. Dia menggoda para wanita dan mabuk parah. Pagi harinya, Sater dibangunkan oleh salah satu teman sekolahnya bernama Amy yang kebetulan lewat semalam. Saking mabuknya, Sater sampai ketiduran di halaman rumah orang. Karena kasihan, Amy pun mengantarkan Sater pulang. Sepanjang perjalanan, Sater menemani Amy berkeliling menjadi pengantar koran. Amy bilang sebenarnya ini adalah pekerjaan ibunya, namun gara-gara sang ibu ketiduran, Amy berinisiatif untuk mengantarkannya. Kebaikan serta keluguan hati itu pun membuat Sater tertarik. Keesokan harinya, setelah jam pelajaran sudah selesai, Sater ditegur oleh guru akibat hasil ujian matematikanya yang jelek. Ditambah dia juga tak mengerjakan PR. Guru mengancam jika nilai di ujian berikutnya tetap jelek, maka Sater tak akan lulus sekolah. Mendengar ancaman tersebut, Sater hanya terdiam. Ia lalu buru-buru ke kantin untuk makan siang bersama Amy. Di sana Sater curhat tentang bagaimana ancaman guru matematika tadi. Sambil tersenyum, Amy mengatakan kalau matematika itu mudah, asalkan Sater mau belajar. Di tengah obrolan mereka, teman Amy datang, kemudian mengajak pergi ke tempat les. Sebelum mereka berpisah, Sater meminta nomor Amy untuk pelajaran matematika. Setiap pulang sekolah, Sater selalu kerja part-time di sebuah toko baju dekat rumahnya. Keesokan harinya, Sater berkunjung ke rumah Amy untuk belajar matematika bareng. Di dalam kamar, Amy memberitahukan bahwa dia sangat suka membaca komik. Karena itulah kamarnya dipenuhi poster-poster. Waktu tahu kalau Amy suka baca komik, Sater jadi semakin tertarik. Ketika pulang, Sater bahkan menyempatkan diri untuk membeli buku komik yang sama seperti milik Amy, lalu mulai membacanya di rumah. Ketika sedang asik baca, mendadak Casey mengajak Sater untuk bertemu di pesta salah satu teman sekolahnya besok siang. Sater pun membalas bahwa dia pasti akan hadir. Siangnya di pesta, Sater datang bersama Amy. Casey di situ sangat cemburu, tapi dia berusaha tetap diam. Sater kemudian mengajak Amy berkeliling. Sepanjang jalan, Sater bercerita bahwa dulu, waktu dia masih kecil, sang ayah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang, setiap kali dia bertanya pada ibunya tak pernah mau menjawab. Mendengar cerita barusan, Amy merasa mereka berdua punya kesamaan. Dulu ayah Amy juga meninggalkan rumah. Semenjak kepergian ayahnya, sang ibu jadi sangat protektif. Bahkan saat dia dapat beasiswa di universitas terkenal di kota Philadelphia, ibunya melarang karena terlalu jauh dari rumah. Sater lalu menyarankan agar sesekali Amy harus berani membuat keputusan hidup sendiri dan memperjuangkan keputusan tersebut. Sambil tersenyum, Amy bilang kalau dia akan mencoba mengikuti saran Sater.
Beberapa hari kemudian, Sater pergi ke rumah Casey. Mereka berdua mengobrol tentang masa-masa indah mereka selama pacaran dulu. Sater berkata bahwa sebenarnya dia masih menyukai Casey. Momen bersenang-senang bersama Casey adalah momen terindah dalam hidup Sater. Mendengar ungkapan barusan, respon Casey malah sangat kesal. Baginya, hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi juga harus memiliki rencana untuk masa depan. Itulah alasan kenapa Casey meninggalkan Sater. Sebagai laki-laki, tentu saja Sater punya harga diri. Dia hanya minta maaf bila tak bisa menjadi pria sempurna yang Casey inginkan. Namun Sater sama sekali tidak menyesal telah berpisah dengan Casey. Hari demi hari berlalu. Tak tahu kenapa semenjak dari pesta, Sater seperti mulai menjauhi Amy. Teman Amy lalu menghampiri dan memarahi Sater dengan bilang kalau Saterlah penyebab kenapa sekarang Amy berubah jadi pendiam, padahal dulu dia adalah gadis yang ceria. Sayangnya Sater tak peduli, dia malah meninggalkannya begitu saja. Tidak dapat dipungkiri, Sater jadi kepikiran tentang ucapan teman Amy. Karena khawatir, dia pun pergi ke rumah Amy. Sesampainya di sana, Sater langsung meminta maaf karena telah menjauhi Amy. Sebagai permintaan maaf, Sater mengajak Amy makan bersama keluarganya nanti malam. Malam hari ketika sedang makan, kakak Sater membuka obrolan dengan menceritakan bagaimana kisah pertama kali dia bertemu dengan suaminya. Namun respon Sater justru menyindir agar kakaknya jangan terlalu senang dulu, karena angka perceraian di Amerika Serikat sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah perceraian ibu dan ayah mereka sendiri. Seketika suasana menjadi canggung. Beruntung Amy pintar mencairkan suasana. Meski angka perceraian tinggi, dia tak takut. Amy yakin suatu saat nanti pernikahannya pasti bahagia. Suaminya akan menjadi peternak kuda hebat, sedangkan dia bekerja di kantoran. Mungkin dia dan suaminya nanti akan sering bertengkar akibat perbedaan pendapat. Tapi menurutnya, itulah yang membuat kehidupan pernikahan semakin seru. Mendengar ucapan Amy, semua jadi tersenyum senang. Selesai makan malam, Sater mengajak Amy pergi ke taman. Di momen tersebut, Sater memberanikan diri mengungkapkan perasaannya, karena dari awal Amy juga sudah suka pada Sater. Mereka berdua pun akhirnya resmi pacaran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Sater dan Amy tersebar ke seluruh sekolah. Teman Sater tak menyangka kenapa setelah putus dari cewek terpopuler seperti Casey, Sater malah pacaran dengan cewek biasa seperti Amy. Sater di situ menjelaskan alasan kenapa dia menyukai Amy adalah karena dia nyaman. Baginya Amy punya suatu sifat spesial yang tidak dimiliki wanita manapun. Di hari acara dansa sekolah, Sater datang bersama Amy. Melihat Casey sedang berdansa dengan Marcus, Sater sama sekali tidak cemburu. Kini dia sudah punya pengganti yang lebih baik. Keesokan harinya saat pulang sekolah, dengan wajah yang gembira, Amy memberitahukan bahwa setelah mengikuti saran dari Sater agar lebih berani, dia berhasil meyakinkan ibunya untuk mengambil beasiswa kuliah di Philadelphia. Amy lalu menyuruh Sater memberanikan diri untuk bertanya tentang keberadaan ayahnya. Awalnya Sater menolak, tapi Amy terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Mau tak mau, Sater terpaksa mencoba. Ia kemudian pergi ke tempat ibunya bekerja. Sesuai dugaan, sekeras apapun Sater memohon dan membujuk, ibunya tetap tak mau memberitahu di mana keberadaan sang ayah. Sater tak menyerah. Kali ini dia membujuk kakaknya. Karena tak tega melihat Sater terus-menerus memohon, kakaknya pun luluh, lalu memberikan alamat tempat tinggal sang ayah. Waktu sekolah sedang libur panjang, Sater mengajak Amy untuk pergi ke alamat ayahnya. Sepanjang jalan, wajah Sater terlihat begitu bahagia. Hingga tibalah mereka berdua di alamat tujuan. Ketika melihat sosok sang ayah yang selama ini dia rindukan, Sater sangat senang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke bar. Sater di situ tak bisa menutupi kebahagiaannya.
Ia tak menyangka puluhan tahun berpisah, sekarang mereka bisa bertemu. Tetapi ekspresi Sater berubah begitu mendengar cerita dari ayahnya. Ayah Sater memberitahu bahwa dulu dia pergi meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Ucapan ayahnya itu pun menampar Sater. Sosok ayah yang dia banggakan ternyata adalah pria brengsek. Ayahnya lalu menyuruh Emi dan Sater menunggu di parkiran sebentar, karena katanya dia sedang ada urusan penting dulu. Ia berjanji akan segera menyusul ke sana bila urusannya sudah selesai. Sater yang masih syok hanya bisa menurut. Berjam-jam lamanya mereka menunggu, ayah Sater tak juga muncul. Hingga akhirnya Sater muak lalu memutuskan untuk masuk ke dalam bar lagi. Namun, di depan bar, hati Sater kembali hancur saat melihat sang ayah ternyata sedang mabuk dan tertawa bersama teman-temannya. Dengan sangat kecewa, Sater pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Sater terdiam menahan amarah. Emi pun mencoba menghibur, tetapi respon Sater justru semakin marah. Sater merasa Emi hanya pura-pura mencintainya, padahal dalam hati Emi pasti hanya kasihan dengan kondisi Sater yang menyedihkan. Emi berusaha meyakinkan kalau cintanya tulus. Dia tulus ingin menemani Sater dalam suka dan duka. Di tengah perdebatan, mendadak muncul mobil dari depan. Beruntung mereka berdua selamat, tapi kejadian tersebut masih juga belum meredakan amarah Sater. Dia muak dikasihani. Ia tak ingin wanita yang dia cintai melihatnya terpuruk. Sater kemudian menyuruh Emi keluar sambil berkata kalau dia sedang butuh waktu sendiri. Namun ketika Emi keluar, tiba-tiba... Sorry, Sutter! What are you... Amy! Syukurnya, Emi masih selamat dan hanya mengalami patah tulang. Hari demi hari berlalu. Sater hanya bisa menyesali kesalahannya pada Emi. Hingga suatu hari dia dipanggil guru matematika. Guru memberitahu bahwa nilai ujian Sater ada peningkatan. Jika berhasil menaikkan nilainya sedikit lagi di ujian akhir sekolah nanti, maka Sater bisa lulus. Setelah seminggu tak berani bertemu Emi, hari itu Sater memberanikan diri untuk berkunjung ke rumahnya. Mengetahui sang kekasih datang, Emi begitu senang. Hari kelulusan pun tiba. Sater berhasil lulus meski nilainya pas-pasan. Di sana Casey menghampiri lalu memberitahu kalau dia akan ikut Markus kuliah di California. Sebelum berpisah, Casey mengatakan bahwa Sater adalah mantan terindahnya. Esok paginya saat sedang bekerja, manajer memanggil. Manajer menjelaskan kalau akibat kondisi toko yang sepi pembeli, untuk mengurangi pengeluaran, manajer terpaksa memberhentikan Sater. Walaupun hal-hal buruk terus datang, Sater masih tetap berusaha menahan perasaannya. Hati pemuda liar itu seakan sedang ditempa agar menjadi lebih dewasa. Malam hari di halte bis, Satel memandangi Emi dari kejauhan. Malam ini seharusnya dia menemui Emi untuk terakhir kali sebelum sang kekasih berangkat ke Philadelphia. Namun Sater memutuskan membiarkan Emi agar pergi seorang diri. Di sepanjang perjalanan pulang, Sater merenungi masa mudanya selama ini. Sater merasa dengan kondisinya yang sekarang, dia bukanlah laki-laki yang pantas, tapi justru menjadi pengaruh buruk untuk Emi. Sesampainya di rumah, Sater tak sengaja menabrak kotak surat. Saat sang ibu keluar, seketika seluruh perasaan yang Sater pendam pun meledak. Dia marah, menangis, kecewa dan meluapkan semuanya. Melihat anaknya terpuruk, sang ibu lalu memeluk kemudian berkata bahwa seberat apapun masalah yang Sater hadapi,
Ingatlah satu hal, yaitu ibu akan selalu mencintai dan akan selalu ada untuk mendukung Sater. You loves me. You hear me? You are so wrong. Beberapa hari kemudian, terlihat Sater sedang mencoba mengikuti ujian masuk ke Universitas Philadelphia. Dalam file ujian itu, dia diharuskan menulis esai tentang kisah masa mudanya. Sater pun mulai menulis. Ia menuliskan kisah masa muda yang dipenuhi dengan perasaan takut gagal, mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti orang lain dan disakiti, serta rasa kehilangan. Ia dulu selalu menyalahkan semuanya, tapi kini dia sadar bahwa segala masalah yang terjadi dalam hidup berasal dari dalam diri kita sendiri. Mungkin di luar sana banyak anak muda yang hanya sibuk bersenang-senang seakan hari ini adalah segalanya. Namun ingatlah bahwa masih ada hari esok yang harus kita perjuangkan. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.